إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسlimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, Zat yang senantiasa memberikan seluruh nikmat kepada seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Syukur adalah bentuk keniscayaan yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah dalam rangka kita mengharapkan terus nikmat-nikmat lainnya datang kepada kita. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum khatib membuka khutbahnya, marilah kita melepaskan gadget kita karena itu akan membatalkan salat Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah memberikan kita waktu yang penuh keberkahan, keselamatan, kekuatan, kesehatan, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Karena waktu adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kita semuanya. Bahwa pada dasarnya setiap orang, kalau kita berpikir kembali, itu Allah telah memberikan modal waktu yang sama bagi kita semuanya, tanpa membedakan siapa, tanpa membedakan apa dalam makhluk Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang diberikan oleh Allah adalah 24 jam dalam setiap harinya. Setiap orang mungkin belum tentu menggunakan hal yang sama untuk mengisi waktu-waktunya. Ada yang menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nonton TV, untuk nge-mall mungkin ya, untuk bisa melihat terus kepada HP-nya dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang orang-orang mengisi waktunya untuk bergegas ketika mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika panggilan Allah menyuruh kepada diri kita, ada yang terus bergegas melaksanakan sholat, bergegas membersihkan diri menuju rumah-rumah Allah, yang pada waktu hari ini kita menjalankan sholat berjamaah di rumah Allah. Mudah-mudahan Allah meridai apa yang kita lakukan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau kita melihat kembali bahwa orang yang datang ke masjid memenuhi panggilan Allah, Allah akan menghitung setiap langkah
yang orang tersebut lakukan ketika bergegas menuju rumah Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man tatahhara fi baiti thumma masya ila baitin min buyutillah fariidah min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita dalam sebuah hadisnya, man tatahhara min baiti fi baiti, barang siapa yang bergegas untuk membersihkan diri dari rumahnya, thumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian bergegas berjalan menuju salah satu rumah Allah, fariidah min faraidillah, untuk melaksanakan, untuk menjalankan kewajiban dari banyaknya kewajiban, dari kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita, kanat khutwatahu ihdahuma, maka kedua langkahnya itu, salah satu langkahnya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala tahuttu khatiyah, langkah pertamanya akan menghapus segala dosanya, akan menghapus segala kesalahannya. Wal ukhra tarfa'u darajah, dan langkah berikutnya akan menaikkan derajat kita di hadapan Allah, baik itu secara status sosial maupun di hadapan Allah ketika kita menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita mengingat kembali, ada dua nikmat yang seringkali diabaikan oleh manusia. Yang pertama adalah nikmatnya waktu luang, dan yang kedua adalah nikmatnya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ni'matan, dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas, kebanyakan manusia sering tertipu dengan keduanya. Apa itu? As-sihhah, yang pertama kesehatan, wal faragh, dan yang kedua adalah waktu luang. Mungkin bagi mereka yang senantiasa mensyukuri dengan nikmat waktu yang telah berikan kepada kita, kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sudah barang tentu orang-orang tersebut akan menggunakan seluruh waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah demi langkahnya, detik demi detik, jam demi jam, hari demi harinya akan diniatkan ibadah untuk memberikan manfaat kepada Allah, memberikan manfaat dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, mungkin ada juga orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah, kufur terhadap waktu yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga mungkin saja ada orang yang menggunakan waktu-waktunya untuk hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak memberikan manfaat, hal-hal yang bahkan memberikan madarat, bahkan akan memberikan murka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya. Itulah waktu sama, tetapi bisa jadi orang menggunakannya berbeda-beda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Harta mungkin bisa kita cari ketika harta tersebut hilang. Namun ketika waktu yang hilang, ketika waktu yang sudah berlalu, di mana ketika Allah memanggil kita ke haribaannya, waktu tidak akan pernah diputar kembali. Imam Asy-Syafi'i berpesan pada kita, al-waqtu kas-sayf, waktu itu adalah bagaikan pedang. Illam yaqta'hu wada'ak, jikalau kita tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya,
jikalau kita tidak memanfaatkan pedang tersebut, qata'at, niscaya pedang tersebut, niscaya waktu tersebut akan membunuh kita, akan menghembas kita, akan menusuk kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat mewanti-wanti kepada kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu berada dalam kerugian. Sebagaimana Allah memperlihatkan dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu lafi khusr, pasti itu niscaya dalam keadaan merugi. Tetapi Allah menegasikan illalladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, yaitu orang-orang yang senantiasa memberikan nasihat dalam keadaan, dalam kebaikan, dan memberikan nasihat dalam kesabaran. Iman akan tumbuh subur dengan ilmu. Sehingga marilah kita cari ilmu sebanyak-banyaknya untuk menaikkan kadar keimanan kita. Karena untuk mencari ilmu tidak ada batas waktunya. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahd. Carilah ilmu minal mahdi, semenjak kita dalam buayan, dalam kandungan, ilal lahdi, sampai kita menuju yang lahad, sampai Allah menjemput ajal kita. Namun jika kita hanya mengandalkan iman saja, masih rugi. Allah masih memberikan wanti-wanti kepada kita bahwa janganlah kita menggunakan iman tanpa kita memperdalam ilmu bagaimana kita memperkuat iman kita. Sehingga ketika ilmu tumbuh, iman semakin kuat, maka harus sempurnakan dengan wa'amilus sholihat. Marilah kita senantiasa melakukan amal-amal yang senantiasa memberikan kebaikan kepada orang lain. Sehingga semuanya itu adalah merupakan manifestasi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kerugian oleh manusia senantiasa tidak akan berhenti. Sehingga bagaimana kita menyempurnakannya di antara kita sebagai umat manusia, yaitu dengan wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Marilah kita senantiasa mengingatkan teman kita, memberikan nasihat kepada teman-teman kita, kepada diri kita masing-masing, bil haqq, dalam jalan Allah, dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling memberikan nasihat dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ورسول الله أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم
وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.